Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Anak-anak ibu yang hebat, bertemu lagi dengan ibu. Kita belajar lagi dalam pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi memperlancar pembelajaran kita. Pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, dengan menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Kedua, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Ketiga, dengan observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Keempat, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Kelima, dengan observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan observasi, siswa mampu melaksanakan refleksi, kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Anak-anak ibu yang hebat, di pembelajaran ini kita akan belajar membuat daftar dan hasil laporan wawancara. Di pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang apa itu wawancara. Masih ingatkah kalian? Ya, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang untuk meminta pendapat atau keterangan mengenai sesuatu hal. Orang yang diwawancarai dinamakan narasumber, sedangkan orang yang mewawancarai dinamakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, sebaiknya membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Tujuannya supaya wawancara berjalan lancar dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Anak-anak yang hebat, simaklah video wawancara temanmu berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya Novi. Saya mau mewawancarai Ibu dengan topik peduli terhadap lingkungan. Bu, siapa saja yang berkewajiban peduli terhadap lingkungan? Yang berkewajiban peduli terhadap lingkungan kita semua, ya. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Karena lingkungan kita ini telah banyak memberi manfaat terhadap kita. Apa saja manfaat bagi kita? Manfaat bagi kita misalnya tumbuhan. Tumbuhan bisa kita buat untuk makan, bahan makan, sayur. Bisa kita buat untuk bahan sandang, dibuat untuk papan itu untuk perumahan, misalnya kayu itu dari tumbuhan. Kalau dari hewan misalnya ayam, kambing, dagingnya bisa kita makan. Terus kotoran kambing bisa kita buat untuk pupuk tanaman. Ya Bu, ternyata banyak sekali manfaat lingkungan untuk kita. Ya, lingkungan itu memang banyak manfaat untuk kita. Maka kita harus selalu menjaga lingkungan dengan baik, tidak sembarangan, ya. Tidak boleh menebang kayu dengan sembarangan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, kamu sudah belajar membuat daftar pertanyaan wawancara dan menggunakan saat wawancara. Bacakan hasil wawancaramu dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan sebagai berikut. Anak-anak, setelah kita belajar menyusun laporan hasil wawancara tentang peduli lingkungan, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus merawat tumbuhan dan hewan dengan baik. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Anak-anak pintar, sekarang mari kita simak bacaan tentang Dayu dan teman-temannya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos." "Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Anak-anak, siapa yang pernah melihat pembuatan pupuk kompos? Berkat pupuk kompos, kebun Pak Jajak menjadi kebun yang subur dan terawat. Panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Sehingga hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Wah, bayangkan nih, Pak Jajak bakal banyak uang. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogur yang enak dan lebih mahal harganya. Semua itu berkat kerja keras Pak Jajak yang selalu merawat hewan dan tumbuhannya. Apakah kalian juga sama seperti Pak Jajak? Sekarang mari perhatikan gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan hewan dan tumbuhan yang terawat. Ayo anak-anak semuanya, kita centang bersama-sama ya. Selanjutnya mari kita isi tabel berikut. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, gimana nih sikap kalian anak-anak? Dari video tersebut, kita bisa tahu apakah ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, serta ciri-ciri tumbuhan terawat dan ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Oleh karena itu, kita harus selalu merawat tumbuhan dan hewan. Pembelajaran hari ini. 1. Kita telah belajar membuat daftar dan hasil laporan wawancara. 2. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. 3. Kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Anak-anak, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.